Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak komoditas unggulan. Meskipun luas wilayah Kabupaten Kediri hanya sekitar 5% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur, namun potensi bisnis di daerah tersebut cukup menjanjikan, sehingga perlahan-lahan perekonomian masyarakat setempat juga mulai ikut terangkat. Terletak di antara dua gunung, yakni Gunung Kelut dan Gunung Wilis, Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun dan Ponorogo di sebelah barat, Kabupaten Malang di sebelah timur, Kabupaten Blitar dan Tulungagung di bagian selatan, serta daerah Jombang di sisi sebelah utara, dengan membawahi sekitar 26 wilayah kecamatan dan sebanyak 343 desa. Kabupaten Kediri tentunya memiliki sektor ekonomi yang beragam, sebut saja seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dikenal sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri memiliki komoditas pertanian yang didominasi oleh produk tanaman pangan. Misalnya saja seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Untuk komoditi padi tersebar di beberapa kecamatan seperti Pare, Purwasari, Kepung, Pelosok Klaten, dan Kandangan. Untuk komoditas jagung banyak ditemukan di Kecamatan Pare dan Pagu. Daerah penghasil tanaman ubi kayu dan ubi jalar terdapat di Kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen. Untuk produsen kacang tanah yang paling besar terdapat di Kecamatan Keras dan disusul oleh Kecamatan Banyaan. Pesona alam Kabupaten Kediri ternyata cukup potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan objek pariwisata. Sebut saja seperti Goa Selo Mangkleng, Pegunungan Wilis, aliran Sungai Brantas, Pemandian Kuak, dan Dermaga Brantas. Untuk menghidupkan pariwisata di daerah Kediri, pemerintah sengaja melengkapi objek wisata tersebut dengan arena olahraga, lokasi wisata pendidikan, dan penelitian sejarah, area perkemahan, villa, kios makanan dan souvenir, dan lain sebagainya. Langkah yang diambil pemerintah setempat ternyata cukup efektif. Terbukti pada tahun 2011 silam, kawasan Gunung Kelut dinobatkan sebagai objek wisata alam terbaik se-Jawa Timur. Melimpahnya kekayaan alam di Kabupaten Kediri tentunya memberikan peluang besar bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian daerah setempat. Putri, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Desa Merbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Desa Merbek masuk dalam wilayah Kecamatan Waru meski wilayahnya lebih dekat dengan Surabaya Selatan. Namun wilayah ini tetap masuk dalam Kabupaten Sidoarjo. Letaknya yang lebih jauh dari Kabupaten Sidoarjo yang terkenal sebagai salah satu kota dengan jumlah UMKM terbesar di Jawa Timur, bertata letak di pinggir kota Sidoarjo, bukan berarti desa ini merupakan desa tertinggal. Justru ia memiliki daya tarik tersendiri karena letaknya yang sangat dekat dengan Surabaya, lebih dekat ke pusat kota Surabaya dibanding harus berkendara ke Sidoarjo. Maka masyarakat sekitar lebih banyak mencari penghasilan di Surabaya dan melaksanakan kegiatan di sekitar wilayah Surabaya. Sebagian penduduk asli masyarakat Desa Merbek memilih untuk meneruskan home industri sandal, sebagian yang lainnya sebagai buruh pabrik. Hal ini dipastikan karena di Desa Merbek ini terdapat industri-industri besar diantaranya PT Sir Persero, PT Rex Class, PT Alam Bian Raya, PT HWT, PT Kanefusa, PT Midi Utama Tbk, PT G4S yang karyawannya juga berasal dari banyak wilayah luar Sidoarjo dan Surabaya. Banyaknya industri sekitar Desa Merbek menjadikan sebagian besar penduduknya memilih menjadi buruh atau karyawan di berbagai industri yang ada. Selain dianggap mampu memperbaiki perekonomian keluarganya, nyatanya menjadi karyawan industri juga menjadikan perubahan perilaku sosial masyarakat Desa Merbek. Selain keuntungan tersebut, menjadi buruh pabrik merupakan pilihan dengan meminimalisir kerugian jika dibandingkan harus membuka lapangan kerja sendiri.
Upah yang diterima jika suami istri bekerja dirasa lebih besar daripada harus membuka lapangan kerja sendiri. Upah pekerja di wilayah industri ini juga tergolong tinggi karena mengikuti UMR dan UMK upah minimum kabupaten yang sekitar Rp3.298.000, bukan termasuk kerja lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya. Di Desa Berbe ini memang banyak warganya menjadi karyawan pabrik, tidak terkecuali para perempuan, sehingga menjamur juga usaha yang membuka penitipan anak atau TPA. Para buruh pabrik wanita membantu perekonomian keluarganya dikarenakan tingkat pendidikan suami istri yang rendah dan kebutuhan hidup di kota yang semakin besar. Maka banyak istri juga terjun menjadi buruh di sekitar wilayah industri ini. Kebanyakan masyarakat Desa Berbe yang bekerja di pabrik, gaya hidup mereka berubah, dan hal ini kadang dirasa mempengaruhi penduduk asli atau pribumi masyarakat Desa Berbe. Gaya hidup masyarakat Desa Berbe yaitu buruh, cenderung menjadi kota, individualis, materialis, dan konsumtif, kadang berpakaian yang tidak pantas untuk dilihat dan tabu bagi masyarakat Desa Berbe yang memiliki basis keagamaan ketimuran. Sebagian masyarakat Desa Berbe terlibat dalam acara keagamaan ataupun mendatangi masjid atau mushola setempat untuk ikut berjamaah, namun jumlah ini dapat dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Febi Damayanti, NIM D92219093. Saya akan mengambil tema tentang kebudayaan, lebih tepatnya tradisi masyarakat di tempat tinggal saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi nyadren atau bersih desa. Kemudian ada tradisi baritan atau tolak balak. Kemudian ada lagi tradisi selamatan atau orang desa biasa menyebutnya dengan kundangan, kumburen. Kemudian ada juga tradisi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan atau biasa disebut dengan megengan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan disimak videonya, teman-teman. Bagi masyarakat di pedesaan, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tradisi nyadren atau bersih desa. Tradisi nyadren menurut Ian Endar Prasetyo tahun 2010.2, nyadren atau sadrenan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa setiap menjelang puasa Ramadan yang dilakukan pada bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah atau Tuah dalam kalender Jawa untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Namun di dusun saya, nyadren dilaksanakan pada bulan Selo dalam kalender Jawa, tepatnya pada hari Jumat. Urutan acaranya yakni pada pagi hari, seluruh warga dusun Bongkal berkumpul di punden untuk melakukan doa bersama, sembari membawa nasi beserta lauk yang diletakkan di tikar. Tikar ini terbuat dari pelepah pisang yang dibentuk menjadi kotak. Selanjutnya, warga akan mengambil nasi tersebut secara acak untuk dimakan di rumah. Acara dilanjutkan dengan pentas wayang timplong yang merupakan kesenian asli Nganjuk. Pentas wayang dilakukan hingga menjelang Jumatan. Kemudian akan dilanjutkan lagi setelah pelaksanaan salat Jumat hingga waktu asar, dan dilanjutkan kembali sekitar jam 9 malam hingga menjelang subuh. Selanjutnya ada tradisi baritan. Tradisi baritan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan pada bulan Suro oleh masyarakat yang bertujuan untuk menolak balak. Dusun saya sendiri, baritan dilaksanakan di sudut-sudut desa atau sudut-sudut dusun saya dengan membawa nasi beserta lauknya. Kemudian warga mengambilnya secara acak untuk dibawa pulang. Sebelum pulang, tentunya akan dilakukan doa bersama untuk keselamatan
Dusun Bongkal sendiri. Selanjutnya, berhubung dua tradisi ini tidak ada dokumentasinya berupa foto atau video, saya akan menjelaskan secara langsung. Ada tradisi Magelangan. Tradisi ini dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Laksanaannya bertempat di musola atau masjid. Konsepnya sama seperti nyadran dan baritan tadi. Warga membawa nasi beserta lauk, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah itu dilaksanakan doa bersama. Kemudian warga mengambil nasi secara acak untuk dibawa pulang. Tradisi Magelangan ini biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, warga juga membersihkan makam sanak saudara mereka, kemudian mengirim doa di makam. Selanjutnya ada tradisi selamatan atau kenduren. Di dusun saya, kenduren atau selamatan sendiri merupakan tradisi yang berbeda dengan ketiga tradisi yang sudah saya jelaskan tadi. Tradisi ini dilaksanakan di rumah seseorang atau keluarga untuk mengirim doa kepada sanak saudara yang sudah meninggal. Kemudian ada juga untuk acara akikah, acara siram tubuh, dan sebagainya. Si tuan rumah nantinya akan menyediakan nasi beserta lauk-pauknya untuk nantinya dibagikan kepada tetangga yang sudah diundang ke rumah si tuan rumah atau yang mempunyai hajat ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai tradisi yang ada di Dusun Bongkal, Desa Kepanjen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Safira Purnamasari, NIM T922191101 dari kelas C2 Advokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan keagamaan di desa saya, tepatnya Dusun Gempol Dampet, Desa Ngerandulor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan di desa saya seperti tibaan, wanakipan, yasinan, tahlilan, pengajian. Biasanya acara dibaan dan wanakipan dihadiri ibu-ibu desa sekitar yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Dalam kegiatan tersebut dilakukan secara bergiliran dari satu rumah ke rumah anggota lainnya. Kemudian pada kegiatan yasinan dihadiri orang laki-laki yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Dalam kegiatan tersebut partisipasi masyarakat sangat baik. Kemudian dalam pengajian, masyarakat Gempol Dampet mengadakan acara tersebut yang bertepatan dengan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Nuzul Al-Quran, dan masih banyak lagi. Acara ini biasanya dilaksanakan di Masjid Miftahul Falah Gempol Dampet yang lokasinya strategis di tengah-tengah rumah masyarakat. Dalam acara tersebut tidak hanya tokoh masyarakat dan masyarakat saja yang mengikuti, tetapi tetangga desa juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ketika acara dilaksanakan, tidak hanya panitia saja yang membantu, tetapi Karang Taruna juga siap menyukseskan acara tersebut. Kemudian, setiap Jumat Kliwon, masyarakat Gempol Dampet melakukan rutinan ngaji yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Falah yang menjadi penceramah Kiai Haji Yunus Royhan yang dihadiri masyarakat Gempol Dampet dan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Jannatul Royhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.